Ryo dan Koji pada akhirnya dipojokkan oleh Kino. Itu membuat Ryo harus bertransformasi demi melindungi dirinya dan Koji. Di sisi lain, perkembangan kasus Nobuyuki yang kini sedang diusut oleh Hojo, ia meyakini bahwa Nobuyuki dibunuh oleh seseorang dengan kekuatan supernatural. Karena insiden Akatsuki dan kasus Sakaki, semuanya berhubungan dengan kekuatan supernatural. Lewat sambungan radio, Ozawa mendapat laporan dari masyarakat bahwa Agito sedang melakukan pertarungan. Hikawa dan Hojo pun bergegas menuju ke TKP. Beralih ke pertarungan, bentuk Another Rider dari Kaoru Kino ini memiliki kekuatan pukulan 15 ton dan kekuatan tendangan 30 ton. Pertahanannya sekitar 7. Sedangkan Gills hanya memiliki kekuatan pukulan 10 ton, tendangan 20 ton, dan pertahanan 5. Perbedaan spesifikasi kekuatan inilah yang membuat Ryo kewalahan menghadapi kekuatan Agito dari Kaoru Kino. Bahkan Kino mampu menepis serangan andalan Gills. Setibanya Hikawa dan Hojo di TKP, Hikawa menyaksikan dengan samar sosok yang dikiranya Agito yang bertransformasi ke bentuk manusia. Rupanya Hikawa mengenal sosok Kino sebagai penumpang Akatsuki. Sebaliknya Kino juga mengenal Hikawa karena pernah diselamatkan olehnya dari insiden tersebut. Sementara Hojo dari kejauhan hanya mengetahui bahwa pria tersebut adalah Agito. Kita beralih ke Soichi yang sedang menanam lobak dengan dibantu Mana. Mana melihat Soichi terlihat begitu bahagia ketika menanam sayuran. Karena menurut Soichi ketika sayuran yang ditanam masih tumbuh, maka segala bentuk kebaikan di dunia pun akan selalu ada. Dan seketika itu Soichi mengatakan pada Mana, jika terjadi sesuatu padaku, aku ingin engkau merawatnya. Waduh, kenapa nih? Kok jadi sad gini ya? Ucapan Soichi seolah-olah menjadi petunjuk bahwasanya di kemudian hari akan terjadi sesuatu padanya. Hal ini diperkuat ketika di episode sebelumnya Soichi sempat mengatakan bahwa ia ingin membuat klub Agito dan orang-orang yang ada di klub tersebut mencicipi masakannya. Mendengar penuturan Soichi itu membuat Mana nampak berkaca-kaca. Beralih ke Hikawa, tak hanya mengetahui bahwa Kino yang ia kira selama ini telah menyelamatkan nyawa banyak orang sebagai Agito, ia juga mengetahui Kino menyelamatkan nyawa banyak orang sebagai seorang dokter. Alhasil itu membuat Hikawa begitu mengagumi sosoknya yang ia anggap luar biasa sebagai Agito hingga melebihi ekspektasinya. Bahkan ketika Kino mendapat panggilan untuk melakukan operasi di salah satu rumah sakit, Hikawa sampai-sampai menawarkan pengawalan padanya. Ya elah, lu salah orang tolol. Namun Kino nampaknya tidak menggubris perkataan Hikawa. Ia seolah-olah mengiyakan saja apa yang disampaikannya tanpa memperdulikan rasa kagum Hikawa padanya. Sementara itu Toru Hojo di hadapan para eksekutif, ia kembali mencanangkan operasi penangkapan Agito. Meski dahulu ia pernah gagal, namun karena kini telah terungkap bahwa Agito adalah seorang manusia, maka ia akan kembali melakukan penangkapan ketika Agito dalam wujud manusianya. Karena kemungkinan ketika menjadi manusia, ia tidak akan memiliki kekuatan sepenuhnya. Para eksekutif pun menyetujui rencana tersebut. Hikawa memberitahukan pada Ozawa terkait dirinya yang melihat wujud manusia dari Agito. Ia mengklaim bahwa sosok manusia dari Agito memiliki kepribadian yang begitu sempurna. Namun Ozawa selaku orang yang memiliki IQ lebih dari 180 ini membantah bahwa kesempurnaan hanyalah kontradiksi karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Aki. Dari semua orang yang Ozawa temui yang mungkin bisa dikatakan mendekati sempurna ialah hanya Hikawa dan Soichi. Mendengar penuturan tersebut, Hikawa nampaknya tidak terima jika harus disamakan dengan Soichi. Ia justru menyarankan pada Ozawa untuk bertemu langsung dengan Kino agar mengetahui sosoknya yang ia anggap luar biasa. Demi membuktikan kebenaran tersebut, tentu saja Ozawa ingin menemuinya. Di lain tempat, seorang wanita muda diserang oleh anon jenis kadal, Stelio dextera. Ia mengeluarkan asap beracun yang mengubah korban menjadi busa dan melelehkannya.
Hikawa bersama Ozawa akan melakukan pertemuan dengan Kino, namun rupanya Kino mengetahui kehadiran Ozawa yang kemudian ia menolak pertemuan tersebut karena ia ingin membatasi orang yang ingin mengetahui jati dirinya. Ini dilakukannya untuk antisipasi jika sampai tertangkap maka kemungkinan dirinya akan dijadikan kelinci percobaan. Kino yang seolah-olah kehilangan rasa kepercayaan pada Hikawa, ia malah meminta Hikawa untuk mencari Ryo Ashihara. Ia memberi pemahaman padanya bahwa kekuatan Agito milik Ryo merupakan kekuatan jahat yang dikendalikan oleh kehendak iblis. Dengan kata lain, ia harus dimusnahkan. Sementara Ozawa nampaknya tidak diberi kesempatan oleh Kino untuk berbicara padanya. Beralih ke Ryo, usai kekalahannya melawan Kino, ia mengalami luka yang cukup fatal. Koji pun berupaya untuk menyelamatkannya dengan meminta bantuan Mana-chan. Koji mengetahui kediaman Mana yang diberitahukan Ryo dengan sebuah denah. Mana rupanya tidak bisa membantu karena ia telah menggunakan semua kekuatannya untuk membangkitkan Ryo. Mendengar hal tersebut, Soichi pun menemui Ryo dan ia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di lain tempat, Hojo dan bawahannya yang merupakan tim operasi penangkapan Agito sedang melakukan pemantauan terhadap orang yang diduga memiliki hubungan darah atau bisa dibilang kerabat korban dari si Bamba kantoran tadi. Hojo dan timnya akan melakukan pergerakan ketika Agito kembali ke bentuk manusia usai mengalahkan Anon yang pastinya muncul menyerang si korban. Karena pihak kepolisian telah mengetahui ketika Anon muncul, maka Agito pun akan muncul juga. Kino mendapat panggilan operasi yang mana pasiennya mengalami kerusakan yang cukup parah pada jantung dan paru-parunya. Umumnya menurut medis, dengan kondisi demikian seharusnya pasien sudah meninggal. Melihat keanehan tersebut membuat Kino nampak keheranan karena ternyata pasien itu ialah Ryo Ashihara yang mana Soichi membawa ke rumah sakit yang melakukan panggilan operasi pada Kino. Tentu saja ini merupakan kesempatan bagi Kino untuk melakukan malpraktek yang kemungkinan ia akan melakukan operasi agar Ryo tidak bisa berubah wujud. Di TKP, si kadal rupanya muncul hingga Soichi yang menyadarinya pun langsung meluncur ke TKP dan rupanya ia harus menghadapi dua kadal buntung. Kewalahan menghadapi keduanya, Soichi pun menggunakan wujud Burning Form. Sepertinya wujud pembakaran ini memiliki keunikan yang mana pada scene ini ditunjukkan untuk pertama kalinya ketika ia terkena sinar matahari. Kulit luarnya tiba-tiba mengalami retakan karena sepertinya menyerap energi dari sinar matahari dan kemudian muncullah wujud terkuat dari bentuk pembakaran, ia gitu Shining Form. Agito Shining Form memiliki spesifikasi kekuatan pukulan yang tergolong rendah hanya sekitar 15 ton. Karena ia berspesialisasi dalam pertarungan yang memanfaatkan kelincahannya yang luar biasa, ia menggunakan jurus spesialnya Shining Crash dari tebasan senjata Shining Caliber Twin Mode yang tebasannya lebih kuat dari Burning Form. Sementara tendangannya lebih kuat dari beberapa bentuk sebelumnya yaitu sekitar 45 ton dan kekuatan pertahanan sekitar 10. Namun pada scene ini masih belum ditunjukkan kekuatan Rider Kick dari Shining Form. Berhubung salah satu kadal berhasil kabur, Soichi pun mengakhiri pertarungan dan seketika itu juga Hojo bersama bawahannya menyergap Agito yang telah kembali ke wujud semula. Jalan yang dilewati Soichi merupakan jalan satu arah, itu membuat Soichi tidak bisa menghindarinya dan betapa terkejutnya Hojo ketika mengetahui sosok Soichi Sugami yang ia curigai sebagai Agito. Awalnya Soichi mengelak, namun karena tertangkap basah, alhasil Soichi diminta oleh Toru Hojo untuk menjalani interogasi. Di sisi lain, Kino akan memulai operasi seorang diri dan menyuruh para perawat keluar dari ruangan tersebut. Ketika ia hendak menyayat tubuh Ryo, entah kenapa tangan kanannya yang merupakan lengan adiknya Mas Ato mengalami kejang yang seolah-olah menghalangi niat jahat Kino. Itu membuat kegaduhan hingga Ryo akhirnya sadar dan berupaya melarikan diri. Beralih ke tim unit G3 terkait penuturan Kino tentang Ryo yang memiliki kekuatan jahat, Ozawa merasa tidak yakin apa yang disampaikannya. Terlebih ketika Kino menghubungi Hikawa kembali untuk menanyakan keberadaan Ryo yang seolah-olah ia memanfaatkan pihak kepolisian untuk kepentingan pribadinya, itu menambah ketidakyakinan Ozawa bahwa Kino
Kino bukanlah Agito yang selama ini membantu tim Unichitri. Karena Agito yang asli tentunya tidak akan meminta apapun dari pihak kepolisian. Logikanya, jika ia ingin meminta bantuan, kenapa itu tidak dilakukan sedari awal pertemuan dengan mereka? Meski Hikawa melihat dengan kedua matanya sendiri, yang padahal terlihat samar, menurut Ozawa, bisa jadi Kino merupakan another Agito. Di lain tempat, Kino ditemui oleh seseorang yang tidak ia kenal. Ia rupanya Tetsuya. Ia mengatakan pada Kino bahwa dahulu ia pernah menghabisi sosok Agito yang dimaksud sepertinya Yukina. Namun kini ia ingin menolong Agito. Bahkan sosok dewa saja ia hianati. Nah, dewa yang dimaksud tentunya si pria kegelapan. Jadi terjawab sudah kenapa si pria kegelapan atau si dewa kegelapan di beberapa episode sebelumnya menangis karena ia merasa dihianati oleh Tetsuya yang tidak lagi sejalan dengannya. Tujuan Tetsuya menemui Kino, ia ingin memberikan pemahaman padanya bahwa Kino belum mengetahui cara menggunakan kekuatan Agito dengan benar. Cikal bakal kekuatan Agito telah tersebar di seluruh penjuru dunia sejak zaman kuno. Tujuannya adalah digunakan untuk sesuatu yang mustahil bagi potensi manusia. Maka dari itu, jika menggunakan kekuatan Agito dengan benar yang sepertinya untuk kebaikan di jalan yang lurus, maka tentunya manusia akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, sampai di sini menurut saya konsep kekuatan Agito sepertinya mengambil referensi dari katakanlah sebuah keimanan atau sikap kebijaksanaan yang dimiliki manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar iman yang semata-mata hanya ingin mengharap ridho dari Sang Pencipta, maka tentunya akan menjadi berkah, yang mana keberkahan tersebut akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Amin. Konsepnya boleh juga nih ya gitu, keren sih. Mendengar ceramah dari Bapak Haji Tetsuya, bukannya mengamini, Kino malah membentaknya karena segala sesuatu yang ia lakukan yaitu kumaha aing, dan seketika itu ia merasakan kemunculan si kadal menyerang Koji yang sedang merawat Rio. Tak hanya Kino, tim Jitri pun segera meluncur ke TKP. Di sela-sela pertarungan, Kino tiba-tiba muncul dan ia memberikan sedikit bogem mentah pada Hikawa yang ia anggap pengganggu. Nah, leboks ya. Alhasil Hikawa pun sadar bahwa Kino bukanlah sosok Agito yang ia kenal. Atuhnya jelas dah wujud nage beda. Kesel saya jadinya. Agito! Camada! Lagi-lagi si Anon kabur. Setelahnya Hikawa merasakan kekecewaan yang luar biasa atas perlakuan Kino, dan Kino tidak memperdulikannya. Ia hanya mengatakan, paling tidak suatu saat nanti ia menjadi satu-satunya Agito yang dikenal setiap orang. Beralih ke Soichi yang sedang diinterogasi. Hojo meminta Soichi untuk mengakuinya sebagai Agito, dan setelah itu tidak akan terjadi hal buruk seperti kelinci percobaan atau semacamnya. Tentu saja tidak mudah bagi Soichi untuk mengakuinya. Namun ketika salah satu rekan Hojo, si bapak peneliti psikologi, mengeluarkan sebuah pertanyaan yang menjebak, pada akhirnya Soichi ketahuan bahwa dirinya sosok Agito yang sebenarnya. Mengetahui hal tersebut, Hojo nampak puas dengan jawabannya. Ketika dimintai penjelasan untuk menceritakan awal mula Soichi menjadi Agito dan kesehariannya, jawaban konyol Soichi malah membuat si bapak peneliti frustasi, hingga Hojo menyarankan agar diterapkan retrograde hypnosis, yaitu sebuah metode hipnotis yang memunculkan masa lalu yang telah hilang ingatannya. Alhasil, di alam bawah sadarnya, Soichi menceritakan semua hal sebelum ia menjadi Agito. Pada saat itu dimulai dari Soichi yang sepulang sekolah kuliner, kemudian terlihat gambaran Yukina memanggilnya di pantai. Lalu terdengar kabar Yukina meninggal karena bunuh diri, dan Soichi ingin menemui seseorang. Ia pun bergegas karena takut ketinggalan kapal. Ketika Soichi menyebut kapal feri Akatsuki, itu membuat Hojo terkejut, dan kemudian Soichi melanjutkan apa yang dilihatnya. Suasana langit yang begitu cerah di atas kapal tersebut tiba-tiba menjadi gelap, dan setelah itu Soichi tak sadarkan diri atau telah keluar dari metode hipnotis, yang mana gambaran terakhirnya ia melihat si L yang hendak membunuhnya. Setelahnya Hojo memberitahukan pada Ozawa bahwa ia telah menangkap Agito, namun Ozawa tidak sepenuhnya percaya padanya karena akhir-akhir ini banyak Agito palsu bermunculan. Namun sayangnya Hojo menangkap yang asli, serta ia mengenal Ozawa, dan sontak Ozawa merespon menyebut Soichi Sugami. Itu membuat Hojo kaget bukan main. Melihat reaksi Hojo, Ozawa semakin yakin dengan praduganya bahwa Soichi merupakan sosok Agito, dan jika diperhatikan ekspresi Hojo terlihat bermuram durja bagai mengharap sesuatu pada Ozawa, namun hanya kekecewaan yang ia dapat. Kenapa nih? Kemudian Ozawa pun menemui Soichi
Soichi, dan Ozawa nampak sumringah ketika mendengar pengakuannya karena Agito seharusnya terpilih untuk orang baik seperti Soichi. Secara bersamaan, Anon kembali muncul menyerang Koji. Hikawa yang sudah berada di TKP berupaya sebisa mungkin menyelamatkan Koji dan Ryo. Hojo yang seolah-olah menghalangi Ozawa untuk membawa Soichi, ia malah mendapat serangan pemadat dari Ozawa. Sementara di TKP, kehadiran Kino tak hanya untuk melawan Anon saja, ia juga akan menghabisi Ryo. Nggak ada tobat-tobatnya nih orang. Sesampainya di TKP, si Anon lagi-lagi kabur. Soichi yang melihat transformasi Kino yang merupai sosok Anon, ia kemudian bertransformasi tepat di depan Sumiko Ozawa. Sementara Hikawa dan Koji membawa Ryo agar jauh dari jangkauan Kino. Alhasil, Hikawa tidak sempat mengetahui ketika Soichi bertransformasi. Lalu mereka pun berupaya untuk menjauh dari lokasi dan pertarungan Agito versus Another Agito dimulai. Usai adu Rider Kick, keduanya pun langsung tipar. Namun Kino terlebih dahulu bangkit dan lagi-lagi lengan kanannya mengalami kejang hingga akhirnya Kino memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Sementara itu Ozawa dan kawan-kawan dihadang si Kadal. Hikawa yang telah mengetahui bahwa Anon hanya menyerang manusia dengan kekuatan Agito, ia pun sampai berani melakukan perlawanan tanpa power switch G3. Koji pun kemudian membawa Ryo kabur melewati kebun yang dipenuhi rumput ilalang. Secara bersamaan, G-Trailer tiba di lokasi hingga ketika Ryo dalam keadaan terpojok, tak menunggu waktu lama, G-Trick pun muncul dan si Kadal pun berhasil dikalahkan dengan senjata yang belum pernah dipakai sebelumnya, GA-04 Antares, sebuah senjata yang menembakkan kait dengan kawat titanium dengan jarak tembak mencapai 100 meteran untuk menjerat si Kadal buntung dan kemudian dieksekusi dengan tembakan beruntun mode Vulkan dari GX-05 Cerberus. Esoknya, berkat rencana penangkapan Agito yang membuahkan hasil, kini para eksekutif mengetahui sosok Agito adalah orang yang bernama Soichi Sugami, beserta informasi tentang dua Agito lainnya yang belum diketahui identitasnya secara detail. Dan mereka meminta Ozawa dan Hojo sebisa mungkin untuk merahasiakan masalah tersebut agar tidak bocor supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat. Ozawa berpendapat untuk memberi kebebasan pada Soichi Sugami karena ia memiliki kekuatan untuk melawan Anon. Jika mengurungnya di lab layaknya kelinci percobaan, itu hanya akan memperburuk keadaan. Para eksekutif setuju dengan hal demikian. Namun itu selama Soichi Sugami masih amnesia. Jika ingatannya pulih kembali, tentu saja pihak kepolisian akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait keberadaannya. Dan untuk Hojo, para eksekutif memberikan kepercayaan padanya agar menggunakan metode baru dalam memecahkan misteri tentang Anon. Karena sepertinya Hojo semakin mendekati pemecahan misteri yang lebih besar. Singkat cerita, Hikawa nampaknya merasa sangat kecewa karena dikhianati oleh orang yang dihormatinya. Namun menurut Ozawa, itu lebih baik karena Kino bukanlah Agito yang selama ini membantu tim unit G3, dan Agito yang ia kenal merupakan orang yang hebat. Mendengar penuturan Ozawa tentu membuat Hikawa penasaran bahwa Ozawa mengetahui identitas dari Agito yang sebenarnya. Kemudian Ozawa bertanya tentang pendapat Hikawa mengenai Soichi, akan tetapi Hikawa tidak menggubrisnya karena tema pembicaraan tersebut hanya tentang Agito. Ozawa nampaknya tidak enak hati dan tidak bisa mengatakannya karena ia sendiri mengetahui bahwa Hikawa pasti sulit untuk menerima sosok Soichi yang ia anggap konyol. Lalu Ozawa mengatakan orang itu adalah orang yang dikenal dengan baik dan juga orang yang tak terduga. Demi mencari tahu sosok Agito sebenarnya, kemudian Hikawa menemui Hojo, dan tentu saja bukan Toru Hojo. Meski ia orang yang dikenal dengan baik, namun untuk orang yang tak terduga, sama seperti apa yang dikatakan Ozawa, ia pun menanyakan pendapat Hikawa mengenai Soichi, dan lagi-lagi Hikawa tidak menggubrisnya karena ia hanya berbicara tentang Agito.
Agito. Melihat reaksi Hikawa, Hojo pun sulit untuk mengatakannya. Lalu Hikawa menemui Kono dan sepertinya nggak mungkin banget. Pada akhirnya Hikawa pun menemui Soichi untuk menanyakan tentang Agito. Sejauh ini Agito telah banyak mengalahkan Anon yang setidaknya telah melindungi banyak orang dengan kekuatan serta kebaikan hatinya. Itu berarti Agito harusnya sosok manusia yang kuat dan bisa diandalkan. Namun Hikawa terlalu berekspektasi tinggi tentang Agito, sementara Soichi tetap merahasiakan identitasnya sembari menegaskan pada Hikawa bahwa Agito hanya seorang manusia normal saja. Mari kita beralih ke Ryo yang sedang sekarat. Tetsuya tiba-tiba muncul. Meskipun kekuatan Koji dibangkitkan, nampaknya tidak bisa menjamin ia bisa membangkitkan Ryo. Oleh karena itu hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan memberikan kekuatan Agito milik Koji pada Ryo, dan Koji akan kehilangan kekuatan Agito miliknya dan kembali menjadi manusia biasa. Tanpa pikir panjang, Koji pun memutuskan untuk segera menyelamatkannya. Dan seketika itu muncullah sosok yang benar-benar mengejutkan. Ia mirip dengan wujud anak kecil dari si pria kegelapan, namun bedanya ia dipenuhi cahaya. Setelahnya Koji memberitahukan Kino untuk melakukan pertemuan, yang padahal Kino masih mengincar nyawa Koji. Dalam pertemuan tersebut, Koji memberitahukan bahwa dirinya telah membuang kekuatan Agito karena kekuatan Agito baginya merupakan beban berat dalam hidupnya. Kino pun membuktikan hal tersebut dengan melakukan kontak mata dengannya, yang sepertinya ia memiliki kemampuan untuk mendeteksi orang-orang yang memiliki potensi kekuatan Agito. Ini sama halnya ketika dilakukan pada Mana. Namun pada saat itu karena kekuatan Agito Mana habis sepenuhnya, maka ia hampir tidak terdeteksi. Kemudian Kino pun pergi karena tidak ada alasan lagi untuk membunuhnya. Setelahnya, begitu Koji kembali ke Ryo, ternyata Kino membuntutinya dan lagi-lagi Ryo harus kabur, sementara Soichi dan Hikawa malah memperdebatkan sosok Agito. Seketika itu Koji menghubungi Mana untuk meminta bantuan Soichi, dan kebetulan Hikawa mendapat informasi dari Ozawa tentang munculnya sosok makhluk yang mirip Agito. Hikawa pun langsung meluncur ke TKP. Di TKP, Koji mendapat serangan hingga ia tepar, dan kemudian datanglah Rider G3X. Rupanya kemampuan bertarung Agito Kino ini memiliki keunggulan dalam segala hal, sampai-sampai senjata GX01 berhasil ia kuasainya. Soichi pun kemudian menyusul, namun karena gaya bertarung Kino yang luar biasa, membuat Soichi kesulitan untuk melakukan perlawanan. Setelah menerima beberapa serangan, Soichi pun kembali ke wujud semula, dan tepat di hadapan Hikawa, seketika itu ia terkejut bukan main karena akhirnya Hikawa mengetahui bahwa Soichi adalah sosok Agito yang sebenarnya, yang selama ini melawan Anon bersamanya. Ketika Kino menodongkan senjata GX01 pada Soichi yang hampir membunuhnya, di saat itu Ryo yang kekuatannya telah pulih hasil transferan kekuatan Agito milik Koji berhasil menggagalkan aksi Kino dengan raungan dahsyat sebagai pertanda kebangkitannya dari keputusasaan, dan ia berubah menjadi wujud Gills yang baru yang kita kenal sebagai Exit Gills. Nampaknya kekuatan dari Exit Guild ini jauh lebih OP hingga ia berhasil melepaskan senjata GX01 dari tangan Kino. Soichi yang hendak kembali bertransformasi, ia malah dilarang untuk ikut campur karena Ryo akan mengembalikan pukulan yang telah Kino berikan alias dendam kesumat. Dengan Guild Stinger, yaitu layaknya tentakel yang tumbuh dari punggungnya, ia menangkap Kino, dan ketika serangan Exit Claw yang mematikan hendak menyerang Kino, tiba-tiba si Koji berteriak agar tidak membunuhnya. Karena bagaimanapun Kino tetaplah sosok panutan Koji, sekaligus yang memotivasinya untuk menjadi seorang dokter.
芦原さん殺さないで。芦原さん、木野さん。Setelahnya Ryo membawa Kino. Sebenarnya ia tidak begitu yakin untuk menolong Kino, namun karena Kino pernah menyalakan api di dalam hatinya yang membuat Ryo memutuskan untuk bertarung bersamanya, maka ketika itu hatinya tergerak sendiri untuk menolongnya ketika ia tenggelam. Kino menuturkan, "Kau sungguh naif, dikhianati olehku, orang yang mengincar nyawamu." Ryo pun membalas, "Meski pengkhianatan adalah rasa sakit terburuk melampaui fisik bahkan oleh orang terdekat sekalipun, namun itu biasa bagiku. Karena jika mengkhianati orang lain, maka itu sama saja mengkhianati diri sendiri." Ryo paham betul dari ucapan Kino sebelumnya bahwa ia ingin menghabisi makhluk yang menyerang orang-orang yang memiliki kekuatan Agito, dan kini Ryo akan mewujudkan hal tersebut. Mendengar ucapan Ryo, Kino nampaknya tersentak hatinya, yang mudah-mudahan kali ini ia kembali sadar dan membuang keyakinannya yang menyimpang. Soichi teringat apa yang dikatakan Hikawa bahwa sosok manusia dari Agito seharusnya kuat dan bisa diandalkan. Namun sebenarnya tidak demikian. Soichi khawatir itu akan membuat Hikawa kecewa. Tim unit G3 kini mengetahui bahwa sosok Soichi Sugami adalah Agito dan orang yang luar biasa yang ketika itu sempat menggunakan power switch G3 dengan sempurna. Sementara Hikawa nampaknya masih terkejut dengan kejadian semalam yang di luar dugaannya melihat langsung sosok Soichi yang merupakan Agito yang ia kenal sebagai orang yang ia anggap konyol serta ceroboh, dan ia nampaknya belum siap untuk menemui Soichi. Namun menurut Ozawa, Soichi orang yang sulit dipahami karena orang yang demikian biasanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian Hikawa menemui Hojo untuk meminta nasihat darinya tentang Soichi dan Agito. Sama halnya dengan Hikawa, Hojo pun dibuat terkejut ketika mengetahui kebenaran tentang Soichi. Namun Hojo tidak selebay Hikawa. Menurutnya kebenaran tentang adanya Agito, kemungkinan Soichi sendiri tidak mengetahui kenapa dirinya bisa menjadi Agito. Namun ia yakin misteri itu akan segera terpecahkan, dan tentu saja yang bisa mengungkapnya hanyalah Toru Hojo seorang. Dan untuk Soichi yang menjadi Agito merupakan hal yang bagus, karena itu sudah pasti bahwa Soichi bukan orang jahat. Bayangkan saja jika orang jahat mampu menggunakan kekuatan Agito, maka dunia akan mengalami malapetaka yang besar. Mendengar perkataan Hojo, akhirnya Hikawa pun merasa lega serta ia tidak lagi terus-terusan terbelenggu oleh emosi pribadinya, dan kini nampaknya ia siap untuk menemui Soichi. Di lain tempat, Anon tipe serigala atau Jack Lord menyerang Shimbamba Fashionable. Ia menebas targetnya menggunakan sabit rantai super tajam Etonement Kumorabi dengan kecepatan tinggi. Hikawa memiliki kepribadian yang serius, terlebih jika ia segan dengan seseorang, pastinya ia selalu menjaga image-nya agar tidak salah kaprah di hadapan orang tersebut. Namun kebiasaannya yang kikuk dan kasar pada akhirnya membuatnya menjadi rumit sendiri. Nah, kini Hikawa akan menemui orang yang diseganinya, yang mungkin lebih dari itu. Terlihat ketika ia hendak menekan bel rumahnya serta memegang secangkir teh yang disajikan saja, ia sampai gelagapan gak karuan. Tujuan Hikawa menemui Soichi, ia hanya ingin mengenal lebih jauh sosok Soichi sebagai Agito dengan kehidupan sehari-harinya. Namun nampaknya Hikawa tidak mendapat jawaban yang pasti karena jawaban Soichi selalu konyol seperti biasanya. Namun kini sekonyol apapun Soichi, itu tidak menurunkan rasa segan Hikawa terhadapnya. Di lain tempat, si Jack kembali melakukan serangan. Kali ini mangsanya seorang pemuda yang rupanya ia sedang dalam pengawalan polisi karena ia sepertinya memiliki hubungan darah dengan Shimbamba Fashionable tadi. Pemuda tersebut berhasil diselamatkan. Ketika itu Soichi yang menyadari pergerakannya, ia langsung menuju ke TKP. Begitupun dengan Hikawa. Tak menunggu waktu lama, G3 dan Agito tiba di TKP. Si Jack yang memiliki pergerakan yang begitu cepat membuat Soichi dan Hikawa bekerja sama dengan menggunakan serangan kombinasi. Soichi menggunakan tornado mesin mode slider untuk mengejar, sementara Hikawa mengeksekusinya dengan serangan mode vulkan dari senjata GX-05 Cerberus.
Setelahnya Soichi diajak Hikawa mampir ke angkringan langganannya. Si paman yang memiliki kepiawaian dalam meramal, dengan hanya melihat ramen Soichi, ia mengatakan bahwa Soichi memiliki rekan yang konyol dan ceroboh. Itu artinya Hikawa sendirilah yang sebenarnya konyol dan ceroboh. Beralih ke Toru Hojo, terlihat ia menyambangi sebuah gedung tak berpenghuni. Ia memeriksa setiap lemari di dalam gedung tersebut dan ditemukanlah selembaran kertas dengan banyak tulisan aneh yang nampak seperti sebuah surat, dan hanya di akhir kalimat tersebut saja yang bertuliskan huruf Jepang. Hojo pun kemudian menuju ke kediaman Misugi untuk menemui Soichi, namun di rumah hanya ada Mana. Kemudian Hojo memperlihatkan lembaran kertas bertuliskan huruf aneh tersebut pada Mana. Mereka berdua nampaknya tidak mengetahui isi surat tersebut, namun yang jelas di akhir kalimat yang bertuliskan huruf Jepang, surat ini dibuat oleh Yukina yang sepertinya ditujukan untuk Sugami Soichi. Ketika Mana menyentuh lembaran kertas tersebut, seketika itu Shin memperlihatkan sebuah gambaran di luar pemahaman manusia, yang mana terlihat sosok dua anak kecil misterius kembar yang saling berhadapan dengan dua energi yang berbeda, yaitu hitam dan putih. Anak dengan baju hitam yang sepertinya dari kekuatan kegelapan yang merupakan wujud kecil si pria kegelapan. Ini berarti akankah ditunjukkan juga wujud dari pria dengan kekuatan cahaya? Lantas kemanakah ia selama ini, yang wujudnya hanya sekilas ditampilkan pertama kali di scene ketika Ryo dibangkitkan?